Mentari pagi menyembul perlahan di balik bukit, menyapu hamparan hijau sawah desa Sukamukti dengan sinar keemasannya. Embun masih menempel di ujung-ujung daun padi yang melambai diterpa angin lembut. Para petani telah turun ke sawah sejak subuh, kaki mereka tenggelam dalam lumpur hangat yang selama ini menjadi saksi kehidupan mereka. Suara burung-burung berkicau, berpadu dengan celoteh mereka yang membicarakan panen mendatang. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Wira berdiri dengan tangan terlipat di dada, memandang tanah subur itu dengan penuh kebanggaan. Ini adalah rumahnya, warisan yang telah ditanam oleh kakek neneknya sejak zaman dahulu. Bagi Wira, sawah bukan sekadar ladang tempat menanam padi, tetapi juga akar kehidupan, sejarah, dan harga diri. Ia tumbuh dengan cerita ayahnya tentang betapa gigih para leluhur mempertahankan tanah ini dari berbagai ancaman, dari penjajah, tengkulak serakah, hingga musim paceklik yang kejam. Wira bukan hanya seorang petani biasa, ia adalah harapan baru bagi Sukamukti. Dengan ilmu pertanian yang ia pelajari dari buku dan pengalaman, ia mencoba membawa inovasi agar hasil panen meningkat tanpa mengorbankan kesuburan tanah. Ia percaya, desa ini bisa makmur tanpa harus bergantung pada janji-janji kosong pemerintah yang seringkali hanya membawa kehancuran. Di sudut sawah, seorang lelaki tua dengan kulit legam karena matahari menepuk pundak Wira. "Kau seperti ayahmu dulu," kata Pak Rojali, sesepuh desa, dengan suara berat yang mengandung kehangatan. Selalu melihat sawah dengan mata penuh impian. Wira tersenyum, namun dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan keindahan ini akan bertahan. Ia tak bisa mengabaikan desas-desus yang beredar, tentang pengusaha kaya yang tertarik pada tanah Sukamukti, tentang pabrik-pabrik yang akan berdiri di atas sawah mereka. Namun, bagi warga desa, hidup harus terus berjalan. Para ibu menyiapkan rantang berisi nasi dan lauk sederhana untuk suami mereka yang bekerja di ladang. Anak-anak berlari-lari di pematang sawah, tertawa tanpa beban, seakan dunia ini tidak akan pernah berubah. Suara teriakan penjual tahu keliling terdengar dari kejauhan, dan di depan balai desa, sekelompok pemuda sibuk merakit alat pengairan sederhana. Sukamukti adalah dunia kecil yang penuh kehangatan, tempat di mana setiap orang mengenal satu sama lain, berbagi suka dan duka seperti satu keluarga besar. Namun di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang mengusik hati Wira. Beberapa minggu terakhir, ada orang-orang asing yang sering datang ke desa, berdasi rapi dan berkacamata hitam. Mereka tak pernah menyapa, hanya berdiri di tepi jalan, mengamati sawah dengan mata tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. Setiap kali Wira mencoba mendekat, mereka segera pergi dengan mobil mewah yang melaju kencang meninggalkan debu di jalanan tanah. Sesuatu sedang terjadi, dan ia merasa harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Wira duduk di beranda rumah panggungnya, ditemani secangkir kopi hitam yang mengepul. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet sawah yang terhampar luas di bawah cahaya bulan. Hatanya berdebar gelisah. Ia teringat pada ayahnya yang selalu berkata, "Tanah ini adalah nyawa kita, Wira. Jika hilang, kita bukan apa-apa." Kata-kata itu kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Apa yang akan terjadi jika suatu hari sawah itu lenyap? Jika semua yang mereka bangun dengan keringat dan air mata direbut oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari halaman depan. Seorang lelaki berlari terengah-engah, wajahnya pucat seperti baru melihat hantu. Itu Karyo, salah satu sahabat Wira sejak kecil. "Wira, kau harus lihat ini." Napasnya tersengal, tangannya gemetar saat menyerahkan selembar kertas kusut. Dengan alis berkerut, Wira mengambilnya dan mulai membaca. Begitu matanya menangkap tulisan di atas kertas itu, dadanya serasa dihantam palu godam. Tanah ini akan segera dialihfungsikan menjadi kawasan industri. Semua pemilik tanah harap bersiap untuk relokasi. Wira menggenggam kertas itu erat-erat, dadanya bergemuruh penuh kemarahan. Ia menatap gelapnya malam, tapi yang ia lihat bukan ketenangan, melainkan bayangan suram masa depan Sukamukti yang terancam. Tanah yang selama ini mereka jaga dengan cinta, kini berada di ambang kehancuran. Wira masih memandangi kertas di tangannya dengan mata membelalak. Kata-kata dalam surat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya tanpa ampun. Angin malam yang tadinya sejuk kini terasa menusuk hingga ke tulang. Karyo berdiri di depannya, napasnya masih memburu. "Ini nyata, Wira. Aku mendapatkannya dari kantor balai desa." Kepala desa baru saja menerima surat ini dari pemerintah kabupaten, suaranya bergetar, penuh ketakutan. Tanpa berpikir panjang,
Wira meremas kertas itu dan melangkah cepat ke rumah kepala desa. Hatinya membara, dadanya dipenuhi kemarahan yang tak terbendung. Bagaimana mungkin tanah mereka, yang telah menjadi sumber kehidupan turun-temurun, tiba-tiba saja akan diambil begitu saja? Bagaimana mungkin pemerintah mengkhianati mereka demi kepentingan segelintir orang kaya? Di sepanjang jalan, beberapa warga masih terjaga, berbincang di beranda rumah mereka. Wira ingin berteriak, ingin memperingatkan mereka semua, tapi ia tahu ini bukan saatnya bertindak gegabah. Begitu tiba di rumah kepala desa, ia melihat beberapa orang sudah berkumpul di sana. Pak Rojali, para tetua desa, dan beberapa petani lain duduk dengan wajah tegang. Kepala desa, Pak Surya, tampak gelisah, mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Di hadapannya, surat pemberitahuan itu tergeletak di atas meja kayu. Aku baru saja menerima ini sore tadi, kata Pak Surya dengan suara berat. Mereka bilang ini keputusan mutlak. Tidak bisa ditawar. Ruangan itu mendadak senyap. Semua orang terdiam, seakan tak percaya bahwa mimpi buruk ini benar-benar datang. Pak Rojali mengepalkan tangan dengan gemetar. Kita sudah hidup di tanah ini sebelum mereka lahir. Kita yang menanam, kita yang membajak, kita yang membesarkan anak-anak kita dengan hasil tanah ini. Sekarang mereka ingin mengambilnya begitu saja. Suaranya bergetar antara amarah dan kesedihan. Wira menggigit bibirnya, matanya menyapu wajah-wajah penuh kegelisahan di sekelilingnya. Kita harus melawan, katanya lantang. Kita tidak bisa tinggal diam dan membiarkan mereka menggusur kita seperti ini. Kita harus mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini, dan bagaimana kita bisa menghentikannya. Tapi Pak Surya menggeleng lemah. Wira, mereka bukan orang biasa. Mereka punya kuasa, uang, dan koneksi. Jika kita melawan tanpa persiapan, kita hanya akan menjadi korban. Aku sudah mencoba berbicara dengan pihak pemerintah, tapi mereka hanya berkata bahwa ini untuk pembangunan, untuk kemajuan desa. Suaranya meredup, penuh keputusasaan. Kemajuan. Wira hampir tertawa mendengar kata itu. Sudah terlalu sering ia mendengar janji-janji seperti ini. Mereka selalu datang dengan dalih pembangunan, tapi yang tersisa hanyalah kehancuran bagi rakyat kecil. Jika kita diam, kita akan kehilangan segalanya. Kita harus mengumpulkan bukti, mencari tahu lebih banyak tentang proyek ini. Jika memang mereka ingin mengusir kita, maka mereka harus berhadapan dengan seluruh desa, tekadnya bulat. Para petani saling berpandangan. Beberapa mengangguk, meski masih ragu. Satu hal yang pasti, pertarungan mereka baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana desa Sukamukti lebih tegang dari biasanya. Kabar tentang surat pemberitahuan penggusuran telah menyebar luas. Warga berkumpul di balai desa, berbicara dalam bisik-bisik gelisah. Mata mereka dipenuhi kecemasan, takut akan masa depan yang tak pasti. Di tengah kerumunan, Wira berdiri dengan tangan mengepal. Ia melihat wajah-wajah penuh tanya, wajah-wajah yang mengandalkan orang seperti dirinya untuk mencari jawaban. Tak lama, sebuah iring-iringan mobil mewah melaju perlahan di jalan desa yang masih berupa tanah. Debu beterbangan saat kendaraan itu berhenti di depan balai desa. Dari dalam mobil utama, seorang pria dengan jas mahal dan senyum licin turun dengan percaya diri. Wira langsung mengenalinya, Surya Permana, pengembang properti yang namanya sering disebut dalam gosip warga sebagai dalang di balik proyek ini. Dengan suara ramah yang dibuat-buat, Surya Permana melangkah ke depan dan mengangkat tangan, seolah menyapa rakyatnya sendiri. Saudara-saudaraku, saya datang membawa kabar baik untuk kalian semua. Suaranya lantang, menggema di antara kerumunan. Kami tidak ingin mengambil tanah kalian tanpa alasan. Kami ingin membangun sesuatu yang lebih besar, yang akan membawa kesejahteraan bagi desa ini. Pabrik modern, lapangan pekerjaan, jalan raya yang mulus, bukankah itu yang kita butuhkan untuk masa depan yang lebih baik? Sejenak, kerumunan terdiam. Beberapa orang tampak ragu, sementara yang lain mulai berbisik-bisik. Janji kesejahteraan selalu terdengar manis, terutama bagi mereka yang sudah lama hidup dalam kesederhanaan. Tapi Wira tak mudah tertipu. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata Surya Permana. Dan berapa harga yang harus kami bayar untuk semua itu? Suaranya tegas, menusuk ke dalam ketenangan semu yang diciptakan sang pengembang. Surya tertawa kecil, seolah pertanyaan itu bukan sesuatu yang penting. Tentu saja, kami akan memberikan kompensasi yang layak. Setiap pemilik tanah akan mendapatkan ganti rugi yang lebih dari cukup untuk memulai hidup baru di tempat lain.
Selain itu, bagi yang ingin bekerja di pabrik kami, akan ada lowongan dengan gaji yang jauh lebih besar daripada bertani. Wira menatap pria itu dengan tajam. Dan bagaimana dengan mereka yang tidak ingin pergi? Bagaimana dengan warisan leluhur kami yang kalian anggap tak berarti? Apakah semua ini hanya tentang uang? Surya tersenyum miring. Dunia terus berubah, anak muda. Jika kalian tetap bertahan dengan cara lama, kalian akan tertinggal. Percayalah, ini adalah jalan terbaik untuk semua orang. Ketegangan di udara semakin terasa. Beberapa warga mulai tampak bimbang, sementara yang lain menatap Wira dengan harapan bahwa ia akan memberikan mereka kepastian. Wira tahu ini bukan sekadar pertarungan soal tanah, ini tentang harga diri, tentang mempertahankan jati diri mereka sebagai petani, sebagai bagian dari tanah yang telah mereka rawat selama ini. Ia tidak akan membiarkan janji manis itu membutakan mereka. Di dalam hatinya, ia bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan melawan. Malam itu, setelah kepergian Surya Permana dan rombongannya, Wira duduk di beranda rumahnya, menatap hamparan sawah yang masih berdiri megah di bawah sinar bulan. Angin malam berembus pelan, membawa suara jangkrik yang berpadu dengan desah napasnya yang berat. Ia tahu, ini bukan sekadar konflik tanah, ini perang antara rakyat kecil dan pemilik kuasa. Jika mereka diam, mereka akan kehilangan segalanya. Di dalam rumah, beberapa warga desa telah berkumpul. Pak Rojali, Karyo, dan beberapa petani lainnya duduk bersila di lantai bambu, wajah mereka penuh kecemasan. Aku tak percaya mereka bisa dengan mudahnya menipu kita dengan janji-janji kosong, kata Karyo geram, meninju lantai hingga bergetar. Apa mereka pikir kita ini bodoh? Pak Rojali menghela napas panjang. Masalahnya, tidak semua orang berpikir seperti kita, Wira. Aku mendengar ada beberapa warga yang mulai tergoda dengan tawaran mereka. Mereka takut kehilangan segalanya. Takut jika kita melawan, kita justru tidak mendapat apa-apa. Wira mengepalkan tangannya. Itu yang paling ia khawatirkan. Para petani di Sukamukti adalah orang-orang baik, tapi mereka juga telah terlalu sering ditipu. Pemerintah, tengkulak, para pemodal besar, mereka datang dengan janji manis, hanya untuk meninggalkan kehancuran setelahnya. Jika sebagian warga mulai berpaling, perjuangan mereka akan semakin sulit. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat, kata Wira akhirnya. Kita harus mengumpulkan bukti bahwa proyek ini penuh kecurangan. Jika kita bisa membuktikan bahwa mereka melanggar hukum, kita punya kesempatan untuk menghentikan mereka. Karyo mengangguk bersemangat. Aku bisa menyelinap ke kantor kecamatan dan mencari dokumen-dokumen tentang proyek ini. Wira menatap sahabatnya dengan khawatir, tapi juga bangga. Itu berbahaya, Karyo. Mereka mungkin sudah memperkirakan kita akan mencoba mencari tahu. Pak Rojali menepuk pundak Wira. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Jika kita hanya duduk dan menunggu, maka mereka akan datang dengan bulldozer, dan saat itu semuanya sudah terlambat. Wira menatap satu persatu wajah mereka. Di mata mereka ada ketakutan, tapi juga harapan. Mereka bukan orang-orang kaya, mereka tidak punya koneksi, tapi mereka memiliki sesuatu yang lebih kuat, cinta terhadap tanah yang telah menghidupi mereka. Baiklah, katanya akhirnya, suaranya mantap. Kita akan mencari tahu siapa yang ada di balik proyek ini, kita akan menggalang dukungan, dan jika perlu, kita akan berdiri di depan alat-alat berat itu dengan tubuh kita sendiri. Malam semakin larut, tapi semangat mereka justru semakin membara. Perlawanan telah dimulai, dan mereka tidak akan mundur. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup awan kelabu, seakan ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Wira duduk di beranda rumahnya, gelisah. Sudah 3 hari sejak Karyo pergi mencari dokumen proyek di kantor kecamatan, namun ia belum kembali. Perasaan cemas mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Apakah sesuatu telah terjadi padanya? Ketakutannya terjawab saat suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar di halaman. Seorang pemuda berlari terhuyung-huyung menuju rumah Wira. Napasnya tersengal-sengal, wajahnya penuh keringat. Wira, Karyo, dia dipukuli. Katanya dengan suara terputus-putus. Tanpa berpikir panjang, Wira dan beberapa warga segera berlari ke rumah Karyo. Begitu tiba di sana, mereka menemukan sahabatnya terbaring lemah di atas dipan, tubuhnya penuh luka lebam. Bibirnya pecah, darah masih mengering di sudut mulutnya. Matanya membuka sedikit ketika mendengar suara langkah mereka. Mereka tahu, aku mengambil dokumen itu, katanya lirih. Mereka menangkapku di jalan, memukuli aku,
lalu memperingatkan kita untuk berhenti melawan. Wira mengepalkan tangannya, kemarahan menggelegak di dadanya. Ini bukan lagi sekadar penggusuran. Ini adalah teror. Siapa mereka? Tanyanya dengan suara bergetar menahan amarah. Karyo menelan ludah dengan susah payah. Aku tidak tahu nama mereka, tapi mereka bukan orang biasa. Mereka pakai mobil hitam, berbadan besar, seperti orang-orang bayaran. Ketegangan di dalam ruangan semakin pekat. Warga yang berkumpul mulai saling berbisik, ketakutan terlihat jelas di wajah mereka. Jika orang-orang itu berani menggunakan kekerasan, maka perlawanan mereka tidak akan berjalan mudah. Pak Rojali, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ini bukan pertama kalinya para penguasa menggunakan cara-cara kotor untuk menekan rakyat kecil. Tapi apakah kita akan menyerah? Wira menatap warga satu persatu. Ia bisa melihat ketakutan dalam mata mereka, tapi juga kemarahan yang membara. Jika mereka menyerah sekarang, maka mereka akan kehilangan segalanya. Ia menarik napas dalam, lalu berkata, "Tidak, kita tidak akan mundur. Justru ini membuktikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Jika mereka takut sampai harus mengancam kita, berarti mereka tahu kita punya kekuatan." Malam itu, keputusan mereka semakin bulat. Mereka tidak hanya akan melawan, tetapi juga akan membongkar segala kebusukan yang tersembunyi di balik proyek ini. Namun satu hal yang mereka tahu pasti, bahaya kini semakin dekat. Malam itu, desa Sukamukti terasa lebih sunyi dari biasanya. Para warga enggan keluar rumah setelah mendengar kabar tentang pemukulan Karyo. Mereka takut, tapi di saat yang sama, ada kemarahan yang membara di dada mereka. Wira tahu, ketakutan itu bisa menjadi senjata bagi lawan mereka. Jika mereka membiarkan diri dikendalikan oleh rasa takut, maka pengembang dan orang-orang bayaran itu sudah menang bahkan sebelum perlawanan dimulai. Namun, tepat ketika malam semakin larut, jeritan panik tiba-tiba memecah kesunyian. Wira yang tengah berbincang dengan Pak Rojali di beranda langsung berlari keluar. Dari kejauhan, cahaya merah membara menerangi langit. Asap hitam mengepul tinggi, menyelimuti bintang-bintang. "Itu lumbung padi," teriak seorang warga yang juga berlari ke arah sumber api. Tanpa pikir panjang, Wira dan beberapa pemuda desa segera mengambil ember dan berlari menuju lumbung yang kini telah dilahap api. Petani lain menyusul, beberapa membawa air seadanya, sementara yang lain mencoba memadamkan api dengan karung basah. Namun, angin malam membuat api semakin besar, menari-nari dengan liar, seolah mengejek usaha mereka. "Ini bukan kebakaran biasa," seru Pak Rojali di tengah kekacauan. "Seseorang telah melakukannya dengan sengaja." Wira menoleh, matanya menyapu sekitar. Dan saat itulah ia melihatnya, di kejauhan, sosok beberapa pria berdiri di balik kegelapan, mengawasi dengan dingin sebelum berbalik dan menghilang ke dalam malam. Dadanya bergetar oleh kemarahan yang hampir meledak. Mereka benar-benar tidak main-main. Mereka tidak hanya ingin menggusur tanah ini, tapi juga ingin menghancurkan semangat warga desa dengan meneror mereka satu persatu. Ketika api akhirnya mulai mereda, yang tersisa hanyalah sisa-sisa arang hitam dan bau hangus yang menusuk hidung. Para petani berdiri di sekelilingnya, wajah mereka penuh kepedihan. Lumbung itu bukan sekadar tempat menyimpan padi, itu adalah simbol ketahanan mereka, harapan mereka untuk masa depan. Dan kini, harapan itu telah berubah menjadi abu. Seorang ibu mulai menangis, diikuti beberapa warga lain yang merasakan ketakutan semakin nyata. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Suara seorang pria tua bergetar. "Mereka bisa melakukan apa saja, kita tidak mungkin menang melawan mereka." Wira menggigit bibirnya, lalu menatap mereka semua dengan tatapan penuh tekad. "Justru ini alasan kita harus melawan," katanya dengan suara mantap. "Mereka ingin kita takut, mereka ingin kita menyerah. Tapi jika kita mundur sekarang, mereka akan terus melakukan ini pada desa-desa lain, pada orang-orang lain yang tak bersalah. Kita harus bertahan, kita harus melawan, bukan hanya untuk tanah ini, tapi untuk harga diri kita." Malam itu, di bawah langit yang masih dihiasi sisa-sisa asap, para warga desa memandang satu sama lain. Tak ada yang berkata-kata, tapi di mata mereka, ada sesuatu yang berbeda. Ketakutan masih ada, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang lebih kuat, kemarahan dan keberanian. Wira tahu, mereka baru saja melewati batas yang tak bisa kembali. Ini bukan lagi sekadar perlawanan, ini adalah perang. Keesokan harinya, sisa-sisa kebakaran masih berasap, mengingatkan warga pada teror yang mereka alami semalam.
Namun, bukan hanya kehancuran yang menyelimuti desa, melainkan juga ketidakpastian. Beberapa warga mulai mempertanyakan apakah perlawanan ini sepadan dengan bahaya yang mereka hadapi. Ketakutan telah merasuki hati mereka, dan Wira bisa merasakannya. Di tengah kecemasan yang menggantung, sebuah kabar mengejutkan datang. Kepala desa, Pak Surya, mengumpulkan warga di balai desa. Dengan wajah pucat, ia mengumumkan bahwa pemerintah kabupaten telah menyetujui proyek pengembang, dan dalam waktu dekat surat penggusuran akan segera dieksekusi. Mereka berjanji akan memberi ganti rugi yang layak. Aku harap kita bisa menerima keputusan ini dengan bijak, katanya dengan suara bergetar. Wira tidak bisa menahan amarahnya. Ia melangkah maju, menatap kepala desa dengan mata menyala. Jadi ini akhirnya, setelah semua yang terjadi, setelah lumbung kita dibakar, setelah Karyo dipukuli, kita harus menerima ini begitu saja. Pak Surya menundukkan kepala, menghindari tatapan Wira. Aku hanya ingin menghindari lebih banyak korban. Jika kita melawan, mereka bisa melakukan hal yang lebih buruk. Atau mungkin, suara berat Pak Rojali tiba-tiba memecah suasana, kau sudah menerima sesuatu dari mereka. Desa langsung menjadi riuh. Beberapa warga saling berbisik, sementara yang lain menatap kepala desa dengan curiga. Wira merasa ada yang janggal. Ia ingat bagaimana beberapa hari lalu Pak Surya masih bersama mereka, berdiri di sisi yang sama. Tapi kini, suaranya terdengar seperti milik orang lain, orang yang sudah menyerah atau mungkin telah dibeli. Pak Surya tersentak, wajahnya memerah. Kalian menuduhku tanpa bukti. Suaranya bergetar, tapi bukan karena kemarahan, melainkan rasa bersalah. Wira semakin yakin, pengembang tidak hanya menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, tapi juga membujuk orang-orang kunci agar melemahkan perlawanan dari dalam. Ini bukan hanya pertarungan melawan alat berat dan surat resmi, ini juga pertarungan melawan pengkhianatan. Mata Wira berkeliling menatap warga yang hadir. Beberapa tampak goyah, ragu dengan perjuangan mereka. Ia tahu, jika mereka kehilangan kepercayaan, maka semuanya akan sia-sia. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lantang, kita tidak memulai perlawanan ini untuk menyerah begitu saja. Jika kita mundur sekarang, kita bukan hanya kehilangan tanah, tapi juga harga diri kita. Ini tanah kita, ini rumah kita. Jika mereka ingin mengambilnya, biarkan mereka tahu bahwa kita tidak akan pergi tanpa perlawanan. Kata-kata Wira membangkitkan semangat sebagian warga, tapi tidak semuanya. Beberapa orang masih termakan janji manis dan ancaman yang dilemparkan oleh pengembang. Malam itu, Wira sadar bahwa bukan hanya para pemodal dan orang bayaran yang menjadi musuh mereka, tetapi juga ketakutan yang mulai menggerogoti hati mereka sendiri. Malam itu, hujan turun deras seakan langit ikut menangisi nasib desa Sukamukti. Wira berdiri di depan rumahnya, membiarkan air hujan membasahi tubuhnya. Pikirannya kacau. Setelah pengkhianatan Pak Surya, perpecahan mulai terasa di antara warga. Ada yang masih ingin berjuang, tapi banyak juga yang mulai menyerah. Mereka yang tergoda oleh janji ganti rugi mulai berkemas, meninggalkan tanah yang telah menghidupi mereka selama bertahun-tahun. Tapi Wira tidak bisa menyerah. Tidak setelah semua yang mereka lalui. Ia menatap ke arah sawah yang masih berdiri kokoh di tengah badai, seakan menjadi simbol dari keteguhan hatinya. Namun, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari ujung desa. Ia menoleh, matanya menyipit menembus hujan yang semakin deras. Cahaya senter bergerak-gerak, diikuti teriakan panik warga. Wira berlari ke sumber suara, jantungnya berdetak kencang. Begitu sampai di sana, ia melihat beberapa warga berkumpul di depan rumah Pak Rojali. Di tengah-tengah mereka, tubuh seorang pria tua tergeletak di tanah, bajunya basah oleh hujan dan darah yang mengalir dari pelipisnya. Itu Pak Rojali. Pak Rojali. Wira berlutut, mengguncang tubuh lelaki tua itu yang masih bernapas lemah. Warga lain berdiri di sekelilingnya, ketakutan bercampur kemarahan. Karyo, yang juga ada di sana, menggertakkan giginya. Mereka menyerang lagi, Wira, orang-orang bayaran itu. Mereka ingin memberi peringatan terakhir. Jika kita masih melawan, akan lebih banyak nyawa yang melayang. Dada Wira bergemuruh, amarahnya meluap-luap, tapi ia tahu ini bukan saatnya bertindak gegabah. Ia mengangkat Pak Rojali dengan bantuan beberapa warga dan membawanya ke dalam rumah. Lelaki tua itu membuka matanya dengan susah payah, menatap Wira dengan pandangan kabur. Jangan menyerah, nak, katanya pelan sebelum kembali tak sadarkan diri. Di luar,
Hujan masih mengguyur, tapi dalam hati Wira, api kemarahan berkobar semakin besar. Ia menatap wajah-wajah warga yang berdiri dalam kebingungan dan ketakutan. Ini bukan lagi soal tanah, ini soal nyawa mereka. Jika mereka tidak bertindak sekarang, maka mereka akan terus diinjak-injak oleh orang-orang tamat itu. Wira mengepalkan tinjunya. Cukup sudah. Jika mereka ingin perang, kita akan memberikannya. Suaranya menggema di tengah hujan. Kita tidak akan diam dan menunggu mereka menghancurkan hidup kita satu persatu. Mulai sekarang, kita tidak hanya bertahan, kita akan melawan. Untuk pertama kalinya sejak perlawanan ini dimulai, warga menjawab dengan sorakan penuh semangat. Ketakutan mereka masih ada, tapi kini bercampur dengan kemarahan dan keberanian. Mereka telah kehilangan terlalu banyak. Mereka tidak akan kehilangan lebih banyak lagi tanpa perlawanan. Malam itu, di bawah hujan yang masih mengguyur, desa Sukamukti berubah. Tidak lagi hanya sebuah desa kecil yang pasrah menghadapi nasib, tetapi sebuah medan pertempuran. Dan Wira berdiri di garis depan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Fajar baru saja menyingsing ketika suara deru mesin alat berat menggema di langit Sukamukti. Wira berdiri di tengah jalan desa, matanya menyipit menatap iring-iringan kendaraan yang perlahan mendekat. Bulldozer, truk, dan beberapa mobil hitam mengawal kedatangan mereka. Di belakangnya, puluhan warga berdiri dalam barisan yang rapat. Mereka tidak lagi gemetar ketakutan, mereka sudah siap. Di garis depan, seorang pria berjas rapi turun dari mobil hitam. Surya Permana. Di belakangnya, beberapa pria berbadan besar yang jelas bukan petugas resmi ikut turun, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Surya melangkah dengan angkuh, lalu berdiri tepat di hadapan Wira. "Aku sudah memberi kalian waktu," katanya, suaranya penuh kepalsuan. "Tapi kalian memilih jalan yang sulit." Wira tak bergeming. "Kami hanya mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik kami," jawabnya tegas. Surya tersenyum kecil, lalu menghela napas. "Kau masih muda, Wira. Aku paham semangatmu. Tapi dunia ini tidak bekerja seperti yang kau bayangkan. Uang berbicara, kekuasaan menentukan. Perlawanan kalian hanya akan berakhir dengan penderitaan. Kalau begitu, biarkan kami menderita," seru seorang petani dari barisan belakang. Teriakan itu disambut gemuruh suara warga lain. Wira bisa merasakan semangat mereka membara. Surya mengangkat tangannya, dan seketika para pria berbadan besar maju beberapa langkah. Salah satu dari mereka mengeluarkan sesuatu dari dalam jaketnya, selembar kertas. "Ini perintah resmi penggusuran," katanya dingin. "Jika kalian tidak mundur, kami akan bertindak sesuai prosedur." Wira menatap surat itu tanpa gentar. Ia tahu, prosedur yang mereka maksud bukanlah hukum, melainkan kekerasan. Ia menoleh ke arah warga, memastikan mereka siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Lalu, tanpa aba-aba, salah satu pria berbadan besar mendorong seorang petani tua hingga jatuh. Jeritan terdengar, dan seketika, situasi meledak. Warga yang sudah lama menahan kemarahan kini menyerbu ke depan, menolak didorong lebih jauh. Para preman bayaran balas menyerang, memukul dan menendang siapa saja yang menghalangi. Di tengah kekacauan, Wira melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Salah satu bulldozer mulai bergerak, roda raksasanya melaju perlahan menuju sawah pertama yang telah mereka jaga mati-matian. Dengan teriakan penuh kemarahan, Wira berlari ke arahnya, mencoba menghentikan alat berat itu dengan tubuhnya sendiri. Perlawanan telah mencapai puncaknya. Di ambang fajar, tanah Sukamukti berubah menjadi medan pertempuran. Bulldozer itu bergerak semakin dekat, roda logam yang besar dan berat menghancurkan tanah di bawahnya. Wira berdiri di depan alat berat itu, tubuhnya tegang, napasnya berat. Ia tahu, jika bulldozer itu terus maju, maka sawah yang telah memberi kehidupan kepada mereka semua akan hancur dalam sekejap. Warga desa yang ikut bersamanya berteriak, beberapa mencoba menarik Wira, tapi ia menepis tangan mereka. "Aku tidak akan mundur," teriaknya penuh keyakinan. Surya Permana berdiri di sisi, menonton dengan tatapan dingin. Di belakangnya, para pria berbadan besar mulai bergerak, menyiapkan diri untuk melumpuhkan para petani yang memberontak. "Kalian sudah membuat pilihan, Wira," kata Surya dengan suara penuh penekanan. "Jika kalian tidak mau mundur, maka kalian akan merasakan akibatnya." Saat bulldozer semakin dekat, Wira menatap mata Surya dengan penuh kebencian. Warga desa yang berdiri di belakangnya mulai bergerak lebih dekat, melangkah bersama-sama dengan tekad yang sama.
Teriakan mereka menggema di udara, menambah kekuatan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Mereka tidak akan membiarkan tanah mereka dihancurkan begitu saja. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh besar dari kelompok Surya Permana berlari ke arah Wira dengan cepat, membawa tongkat besi yang berkilau di bawah sinar matahari yang mulai menyinari langit pagi. Wira tak sempat menghindar, tubuhnya tersungkur ke tanah setelah dipukul keras di bagian bahu. Rasa sakit yang luar biasa menjalar, tapi ia bangkit dengan segera, menggigit bibir menahan amarah. "Jangan biarkan mereka menang," teriak Wira kepada warga yang kini semakin terdesak. "Jika kita mundur, mereka akan terus menindas kita. Kita harus bertahan, sekarang atau tidak sama sekali." Mendengar kata-kata Wira, semangat para petani membara lagi. Mereka mulai maju dengan berani, memegang parang dan alat pertanian lainnya sebagai senjata. Terlepas dari rasa sakit dan ketakutan, mereka maju tanpa gentar, melawan sekelompok pria bersenjata yang dilatih untuk menghancurkan mereka. Wira, yang masih merasa nyeri di bahunya, memimpin mereka dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Di saat pertempuran semakin intens, Wira akhirnya berdiri kembali di depan bulldozer, meski tubuhnya hampir tak mampu menahan rasa sakit. Tangan kanannya terangkat tinggi, berusaha untuk menghentikan mesin raksasa yang terus bergerak ke arahnya. Semua tampaknya bergerak lambat, tapi hatinya berdebar kencang. Dia tahu, hidup atau mati, ia akan tetap berdiri di sini, mempertahankan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Dan saat itu, suara mesin bulldozer mendengung keras, semakin dekat, namun tiba-tiba berhenti. Seorang pria, sosok yang tak dikenal, muncul dari sisi bulldozer, wajahnya penuh rasa penyesalan. "Berhenti," teriaknya dengan suara gemetar. "Ini cukup, mereka sudah menyerah." Namun, api perjuangan di hati Wira belum padam. Karena darah yang mengalir di tanah ini adalah darah mereka, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk mempertahankan rumah dan hidup mereka.